Belum lagi selesai kasus pemerasan orang Malaysia yang pergi ke DWP kemarin tuh dari oknum polisi. Sekarang nih orang imigrasi pula lah. Emang Indonesia nih menyala Indonesiaku. Menyala Indonesiaku. Nah, yang kayak gini beda. Warga Indonesia ini tutup mata nih. Sebab warga luar negeri yang jadi korban di Indonesia. Tapi kalau misalnya warga Indonesia yang bermasalah di negara lain, mereka tutup mata juga. Indonesia, siapa nak lawan beda? Korupsi paling tinggi, selingkuh paling tinggi, pungli paling tinggi, judol paling tinggi. Jadi kalau udah oknum polisi, oknum imigrasi melakukan pemerasan, ini pasti ada oknum-oknum lain. Cuman warga Indonesia ini pasti tutup mata beda. Karena yang jadi korban warga luar negeri di Indonesia. Semakin takut orang luar negeri yang datang atau yang berkunjung ke Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto telah mencopot 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pencopotan dilakukan karena adanya pemerasan kepada negara Cina. Agus mendapat informasi dari Kedutaan Besar Cina di Jakarta mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi. Saat ini, ada 30 pejabat tersebut diperiksa oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan Soekarno-Hatta. Kami ganti. Sebelum beredar surat Kedutaan Besar Cina kepada Kementerian Luar Negeri mengenai pemerasan terhadap warga Cina di Bandara Soekarno-Hatta, pihak Kedubes telah menyelesaikan 44 kasus pemerasan dengan total uang 32,7 juta dikembalikan kepada 60 warga Cina. Belum lagi selesai kasus pemerasan orang Malaysia yang pergi ke DWP kemarin tuh dari oknum polisi. Sekarang nih orang imigrasi pula lah. Emang Indonesia nih menyala Indonesiaku. Menyala Indonesiaku. Nah, yang kayak gini beda. Warga Indonesia ini tutup mata nih. Sebab warga luar negeri yang jadi korban di Indonesia. Tapi kalau misalnya warga Indonesia yang bermasalah di negara lain, mereka tutup mata juga. Indonesia, siapa nak lawan beda? Korupsi paling tinggi, selingkuh paling tinggi, pungli paling tinggi, judol paling tinggi. Jadi kalau udah oknum polisi, oknum imigrasi melakukan pemerasan, ini pasti ada oknum-oknum lain. Cuman warga Indonesia ini pasti tutup mata beda. Karena yang jadi korban warga luar negeri di Indonesia. Semakin takut orang luar negeri yang datang atau yang berkunjung ke Indonesia. Takut dipungutan liar, takut diperas. Karena masyarakat Indonesia ini mencerminkan yang brutal soalnya. Karena saking susahnya cari kerja di Indonesia, cari peluang di Indonesia, jadi semuanya ini dianggap halal aja sih. Macam kemarin nih ada supir truk bawa durian. Terus truk duriannya nih jatuh. Terus dijarah sama orang Indonesia duriannya. Nah itu bagi orang Indonesia hal yang normal. Iya, ini dibantu ambilin duriannya untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing beda. Itu namanya nyuri, mengambil hak orang lain. Tak boleh macam gitu. Tapi hal-hal kayak gitu beda dinormalkan sama orang Indonesia. Nanti kalau udah viral baru minta maaf, klarifikasi. Maaf, saya dengan ini, saya tidak bermaksud untuk mengambil durian. Macam oknum polisi ini dengan oknum imigrasi ini tak dimunculkan tuh siapa pelaku sebenarnya nih. Jadi apa tuh kata Fufu Fafa Indonesia nih, Ceh? Setelah tahu oknum imigrasi itu memeras warga Cina. Padahal negara Cina tuh negara yang paling banyak kasih utang ke Indonesia, tapi masih aja diperas sama orang Indonesia. Tapi bukannya Singapura lebih banyak, Ceh, kasih utang ke Indonesia? Nah, jadi apa kata Fufafa tuh beda? Negara kok isinya suap, pungli, korupsi, kata Muhammad Izari. Dijawab sama Roseaya. Apalagi selain itu, cepat-cepatlah dapat duit, Kak, katanya. Terus dijawab sama ex Kevin. Biar cepat kaya toh, cuman 6 tahun aja kurungan korupsi. Korupsinya minimal 10 M aja, masih untung lah, katanya. Makanya koruptor di Indonesia tuh semakin tumbuh subur sebab pemerintah Indonesia ini tidak tegas dengan para koruptor. Dari zaman tahun 1990-an udah biasa itu dipalak di imigrasi bagi turis-turis asing. Cuman sekarang karena ada medsos, jadi gerak cepat, dicopot langsung oknumnya. Kalau pengalamanku dulu pas mendarat di Soekarno-Hatta Airport, naik Eva Air dan Amrik via Taipei, disuruh masuk ke ruangan oknum bea cukai, aku tolak. Karena pernah dengar dari temanku kalau masuk ruangan diperas diminta uang US dollar. Makin teruk lah Indonesia ini nak maju karena ya banyak pemerasan kayak Indonesia nih. Akibat penjajahan selama 32 tahun oleh Simbah, sekarang anak cucunya kaya 7 turunan, kata Hedia Santi. Mbah mana yang kau cakap nih? Tak kau jelaskan. Dipublish dong nama dan muka pelakunya biar ada efek jerah. Juga copot status pegawai negerinya, itu baru serius ditanganin, kata Surya Buana Travel. Dijawab sama Realme Bums, mantap betul. Dijawab sama Mooncake, betul, sanksi paling pas dipecat dari ASN. Saya setuju.
Kerja sebagai pegawai negeri dekat Indonesia nih beda, itu tak bisa dipecat. Setelah masa kurungannya nih habis, dia tetap bisa kembali kerja. Kalau seluruh eksekutif, yudikatif, legislatif negara ini dicuci bersih dari atas sampai bawah, dijamin akan terjadi 1. Pembukaan loker besar-besaran. 2. Tender proyek penjara besar-besaran, kata SPK BH LKM. Dijawab sama Rilmi Bams. Seharusnya itu yang dilakukan. Dijawab sama Budiono San. Siapapun yang menjabat sampai pada yang sering teriak-teriak dan protes saat menjabat dan ada kesempatan 99% pasti korup kecuali ada hukuman mati karena menginginkan sesuatu dengan cara mudah adalah salah satu sifat dasar manusia. Penjara di Indonesia ini udah terlalu padat. Memang Indonesia ini udah kekurangan penjara. Keren sekali negosiasinya weh. Minta pelang bahasa Mandarin, negonya dengan bongkar suap, menyala, kata Azim I35. Tapi hebat juga kedutaan besar di Cina nih, berani dia ngomong macam gitu. Imigrasi sama dengan pintu gerbang masuk negara. Masuk negara aja dipalak, gimana di dalamnya? Jangankan dengan orang luar, dengan rakyat sendiri juga bisa lebih parah, kata Beni Kuncoro. Dijawab sama Jung Ai Selveciela. Dijawabnya gini, pecat dan pidanakan. Jawab lagi sama Koceng 1922. Setuju, dicopot mas, statusnya masih ASN, kriminal yang makan dari pajak rakyat. Paling cuman pindah tempat doang. Engkau berdiri dekat jembatan Barelang tuh, tak sampai 5 menit pasti datang tuh orang nak minta duit. Padahal udah jelas di situ dicakap tidak boleh parkir dekat sini, tapi malah ada tukang parkir datang. Kau pun salah juga, udah tahu tak ada tulisan parkir bebas, kau taruh parkir dekat situ. Sangat bagus tuh dubes Cina yang bisa koordinir warganya yang kena pungli. Dubes negara lain bisa juga tuh ngikutin, kata Majas Kraden. Buat dubes negara lain dah lah, tak usah dicakap lagi lah. Nanti pemerintah Indonesia semakin malu, semakin terbongkar pemerasan dan kekerasan yang ada di Indonesia. Nggak polisi, nggak imigrasi, bermasalah semua, kata Hotman Malaupuro. Dijawab sama Koceng. Bea cukai bang, jangan lupa. Kita tunggu aja instansi mana lagi atau oknum mana lagi yang melakukan pemerasan. Nggak tahu diri emang Dijen imigrasi bikin malu nama instansi dan negara. Udah nggak ada harapan lagi negara ini. Ada yang kerja jujur benar-benar untuk negara dan rakyat, kata Bill Valeo. Sebenarnya ada, tapi tak banyak. Lebih banyak yang tak jujur ke Indonesia nih. Salah satu warisan budaya Min, kata Dewa PN. Dijawab sama Sinful, kearifan lokal kak. Wonderful Indonesia. Iya, kita harus daftarkan budaya Indonesia yang ini ke UNESCO. 2025 kayaknya tahun karma, semua cepat kebuka, kata Budi Bots. Dijawab sama Laksamana Huda. Amin. Terus dijawab lagi, dicopot ya, itu bukan dipecat, supaya nggak salah tafsir, kata Kak Anggi. Iya betul, pegawai negeri dekat Indonesia ini memang tak bisa dipecat, apalagi kalau cuma korupsi-korupsi aja. Iya, macam kata si Koceng nih lagi. Dia bilang statusnya masih ASN kak, paling cuma dimutasi aja. Jadi mereka yang kriminal-kriminal ini masih makan dari pajak rakyat. Dijawab sama Irfan aja, cuman diputer-puter aja bang. Dijawab sama Yudi aja kali. Harusnya sih dipecat, terus sebagai pembelajaran. Kalau nggak gitu, jadi nggak bakal terulang lagi dan nggak kapok. Negara Indonesia belum berani menindak tegasi koruptor. Udah itu aja. Itu baru WNA, yang WNI-nya nggak ke-up aja tuh. Karena WNI mas sudah biasa digituin, kata Marcella. Kalau WNI ini tunggu dia udah viral. Kalau udah viral baru ditindaklanjuti dengan pemerintah. Yalah di Indonesia nih kalau tak viral ceng, gak ada keadilan. Di Konoha, 2, mau pergi dikira miskin dan harus setoran. Mau begitu juga balik dikira orang kaya dan harus setoran pajak lagi. Hehe, kata Mukroni. Iya kalau misalnya kita pergi Singapura kan, habis itu ditanya sama orang-orang imigrasi, sama siapa kat sana? Pergi mana? Nak buat apa? Dikira dia memang kita nak jadi gembel kat sana. Baliknya baru balik di Singapura, bawa lele. Nanti kalau bawa barang-barang yang agak mahal sedikit, habis tuh kena pajak. Itulah yang kata si Koceng tadi, bea cukai bang, jangan lupa. Pokoknya cuan. Tenang, dicopot doang kok. Kalau masyarakat biasa digiring ke kantor pihak berwenang, kata Huma Zilman. Nah itulah enaknya pegawai negeri di Indonesia. Makanya banyak orang di Indonesia yang pengen banget jadi pegawai negeri. Atau kalau di Malaysia kerja gomen.